ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan. Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Ya, bagaimana Pak Oscar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi, kali 4 atau kali 5, 750 komisaris, kali 10. Overheadnya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membicarakan bagaimana pembalikan kondisi BUMN. Mas Fitra, kalau kita melihat BUMN ini kan sebagai perusahaan harus profit. Tapi juga terutama yang bersinggungan langsung dengan rakyat harus memberikan apa ya, subsidi begitu ya. Domestic obligation public seperti service. Pertamina, PLN, public service. Pertanyaannya pembagiannya untuk yang mana kemudian memang harus profit semaksimal mungkin dan yang mana boleh tidak profit untuk kesejahteraan rakyat itu seperti apa? Ya, saatan-saatan, ada saatnya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai tadi, balik lagi ya ke contoh tadi referensi utama kita. Ada 3 bagian ya, restrukturisasi tadi, bagaimana SFCC melakukan itu. Yang kedua adalah perbaikan tata kelola. Yang ketiga adalah peramaian likuiditas dan juga kemudian menjadi agen pembangunan. Nah ini tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Namanya juga usaha betul harus profit. Tapi ini kan milik negara. Betul. Yang mana itu pada akhirnya dampaknya adalah dampak ekonomi. Kita bicara mengenai bagaimana dampak inklusif dari BUMN tersebut terhadap rakyat. Nah kalau kita bicara mengenai konteks super holdingnya, itu Danantara sekarang sudah ada di DMF, Danantara Development Management Fund, ya, yang mana itu tujuannya bukan cuma melihat, oke, ada proyek, IRR-nya berapa dan seterusnya, tapi juga melihat dampak ekonominya seberapa besar. Bukan hanya cari cuan begitu ya? Betul. Nah, return memang harus ada, karena itu kan untuk going concern-nya. Tetapi yang berikutnya yang paling penting juga adalah berapa tenaga kerja yang bisa diserap, kemudian berapa keuntungan ekonomi buat masyarakat dan seterusnya. Nah itu yang menjadi lebih penting lagi, karena beda dengan perusahaan pada umumnya, ini perusahaan milik negara, yang mana tujuannya adalah menjadi armnya negara atau bahkan dalam konteks yang lain, dalam konteks teoretik itu menjadi kuasi fiskal, ya. Jadi tidak hanya kita bicara pembangunan bersumber dari APBN saja, tapi bersumber dari badan usaha milik negara. Yang namanya usaha profit begitu kan, kalau misalnya rugi ya itu kan bukan bagian dari berusaha lagi, yang tadi merupakan bagian dari proses restrukturisasi begitu. Tapi di bawah Danantara akan tetap misalnya Pertamina, PLN itu tidak harus profit kalau kemudian itu dibutuhkan untuk menyejahterakan rakyat. Maksud saya begini, ketika dibutuhkan harga BBM bersubsidi dan PLN itu listriknya tidak perlu naik, mereka tetap boleh begitu kan? Ya misalnya kemarin begini ya, jadi kalau Pertalite dan solar itu kan dari APBN ya, ada posnya itu subsidi dan kompensasi energi, dan itu memang dijamin tidak akan naik. Tetapi ada Pertamax misalnya, Pertamax itu kan memang sumbernya bukan dari APBN, tapi kenapa kemarin pemerintah memutuskan untuk tidak membebani masyarakat di awal-awal ya, setelah Lebaran kan baru selesai festivities, baru selesai Lebaran, baru makan ketupat, masa harganya naik, enggak kan, makanya ditahan. Nah, bagaimana cara menahan itu? Bukan dari APBN, tapi dari marginnya Pertamina yang digunakan juga untuk kemudian membuat harga itu tidak naik ya. Meskipun ini sebenarnya kan market prices gitu ya. Tetapi ya ada kalanya juga ketika memang tekanan sudah semakin besar ya kita mengkalkulasi lagi bagaimana dampaknya itu tidak besar untuk masyarakat, tapi di sisi lain masih ada going concern-nya untuk BUMN ini. Jadi itu adalah jalan tengah yang coba kita ambil. Baik, Mas Toto, bicara BUMN juga kita bicara soal penyertaan modal negara. PMN yang masalah klasik ya. Banyak orang mengatakan itu harusnya bisa dipertanggungjawabkan, itu harusnya bisa membesarkan BUMN, tapi dalam berbagai pengalaman itu tidak terjadi. Anda melihat dengan adanya Danantara memperbaiki kinerja begitu banyak BUMN, apakah PMN ini akan tetap menjadi andalan utama untuk menyehatkan dan kemudian tetap memperkuat BUMN, atau pada waktunya
memang PMN ini bisa ditiadakan karena ya BUMN-nya sudah sehat. Bagaimana Mas Toto? Di undang-undang baru Saya kira ada. kita Malah mesti tidak ada melihat ya? kepada undang-undangnya kan. Yang baru ya? Perubahan undang-undang baru di Undang-Undang 1 2025 ya, 16 2025 terkait revisi Undang-Undang BUMN kan disebutkan bahwa memang setelah nanti masuk menjadi Danantara, maka bagian keuntungan dari setiap BUMN tadi yang biasanya menjadi langsung setoran dividen kepada negara lewat APBN, nantinya kan langsung akan dikelola oleh Danantara. Jadi dengan model semacam ini sebetulnya ke depan PMN yang diharapkan dari pemerintah, kalau ada kebutuhan perusahaan negara butuh misalnya ya, untuk berbagai macam alasan, itu nanti tidak lagi lewat mekanisme APBN. Tapi nanti ya? Ya, tapi harus dicukupi lewat Danantara. Undang-undangnya udah bicara begitu. Oke. Ya, Iya. yang Dilanjut, memang silakan. sekarang menjadi perhatian kan kebetulan tadi disampaikan Bung Fitra misalnya ya, sudah ada Danantara, pembentukan Danantara Development Management. Iya. Ya. Nah ini kan juga satu hal yang mungkin publik juga bertanya, karena dalam pembentukan lembaga ini juga dimungkinkan munculnya PMN lagi kepada badan ini. DDMF ini ya? Ya, jadi pertanyaannya nanti apakah kemudian kira-kira akan timbul potensi dari double fiskal yang kira-kira kalau nanti penanganannya tidak cukup baik, itu membahayakan nggak buat keuangan negara ya? Karena pada akhirnya nanti siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau misalnya proyek yang dibangun tanda petik mengalami kerugian, pada itu juga lewat PMN, sementara setoran Danantara juga kepada dividen negara juga sudah relatif tidak cukup besar lagi begitu, ini kan bisa menjadi double hit ya. Oke. Sehingga kedepannya memang perlu ada pengaturan yang relatif harus lebih clear ya. Mana bagian-bagian yang dianggap sebagai fungsi komersial BUMN ya, dan mana yang menjadi bagian PSO. Dan PSO ini saya kira lewat penyertaan modal negara juga harus jelas dari sisi aspek akuntabilitinya. Jadi jangan dicampur begitu ya. Kalau dicampur itu membuat nanti kita kehilangan arah bagaimana menilai secara clear kinerja dari BUMN. Itulah yang terjadi di masa-masa yang lalu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya sekarang kenapa banyak BUMN karya kolaps ya. Karena penugasan-penugasan di periode sebelumnya terlalu berat. Dan mereka kemudian tidak bisa membagi mana bagian sisi komersial mereka, mana bagian penugasan. Karena bagian penugasannya kemudian nggak diikuti dengan suntikan injeksi dana pemerintah dan menjadi beban korporasi, jadi akibatnya mereka menjadi agak kesulitan. Ini menurut saya ke depan harus diperbaiki ya, soal bagaimana membuat pembukuan yang lebih terpisah dan lebih transparan, sehingga bebannya bisa dibagi. Sangat menarik, Bang Andre gimana soal memisahkan tadi? Jadi gini, pertama di undang-undang baru kita ini PMN itu sudah dihapus. Ya, tidak ada lagi PMN kecuali ada penugasan khusus oleh pemerintah. Nah, di situ di undang-undang baru juga ditegaskan kalau ada penugasan khusus itu wajib dananya disediakan. Misalnya sesuatu kementerian menugaskan BUMN harus ada anggarannya dari pemerintah. Karena untuk tadi yang disampaikan Pak Toto tadi, banyak BUMN karya bangkrut, tugas saja perintahnya lisan zaman dulu. Ya zaman-zaman di bawah 2019 itu, 2014-2019 itu kan banyak perintah lisan. Beli tol, bangun tol, ini, bangun ini, bangun ini. Leverage, perintah lisan. Pembiayaannya begitu ya? Tidak ada penugasan resmi tertulis dan juga tidak ada anggaran yang disiapkan. Akhirnya ini yang menyebabkan BUMN karya ini boncos. Ini yang kita selesaikan sekarang utang-utang masa lalu. Nah, dalam undang-undang BUMN yang kita lakukan perbaikan itu perubahan undang-undang itu bahwa PMN itu tidak ada lagi. Itu pertama. Setiap injeksi itu melalui Danantara. Ya tadi disampaikan Pak Toto. Nah, dan penugasan BUMN wajib Kementerian Teknis bicara dengan Danantara dan nanti dan BPBUMN nanti harus ada dana yang disiapkan untuk penugasan supaya BUMN kalau ditugaskan nggak boncos, gitu loh. Ini menarik Bang Andre karena kan kita belajar dari masa lalu. Itu dia dari masa lalu kalau bicara BUMN karya, mereka jadi kesulitan keuangan karena ditugaskan membangun infrastruktur. Ya, kalau mereka kan ditugaskan siap, ya itu dia. Dan akhirnya kan keuangannya boncos. Di bawah Danantara dalam proses ini, apakah nantinya BUMN karya ya kita fokus di situ dulu, Bang. Itu akan bisa katakanlah independen ketika ada perintah lagi penugasan lagi yang melampaui kemampuan keuangannya, dia bisa mengatakan ini tidak bisa, tidak visible. Bagaimana, Bang? Perintah undang-undang itu jelas, Mas. Di undang-undang BUMN itu setiap ada penugasan harus disiapkan anggarannya.
dan Kementerian Teknis kalau menugaskan BUMN karya misalnya, itu harus mengajak bicara dulu BUMN dan Danantara. Harus lewat Danantara. Ya, harus bicara tidak dulu bisa langsung ke BUMN karya. Ya, dia boleh kasih penugasan, tapi perintah undang-undangnya jelas. Lu kasih penugasan, lu siapin fulus, gitu. Itulah ada undang-undangnya. Oke. Menarik sekali karena di tengah kondisi seperti sekarang kan kepastian itu sesuatu yang sangat mahal. Dia ancaman geopolitik masih ada. Dan juga, saya kasih tahu ya. BUMN karya itu juga garda terdepan soal bencana alam. Bencana alam itu BUMN karya itu, Mas. Itu banyak melakukan pekerjaan darurat. Dan juga melakukan restruktur pembangunan ulang. Itu dilakukan oleh BUMN karya. Itu caranya apa? Mereka hanya mendapatkan SPMK dari Kementerian PU. Dan mereka talangin dulu, tapi jaminan pembayarannya ada. Dana restrukturisasi. Dan itu tertulis ya? Tertulis. Bukan lisan seperti tadi Bang Andi katakan. Sekarang itu semuanya sesuai Undang-Undang BUMN yang baru. Anda kasih penugasan, uangnya harus disiapkan. Baik, kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali.